Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait dengan implementasi digital agriculture di Indonesia. Dengan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Rizky Ardiana dengan NPM 03, lalu ada Angela Ariesta Ardiani dengan NPM 06 dan Muhammad Haris Prasetya dengan NPM 09. Dengan pendahuluan, pertanian di Indonesia memiliki luas lahan yang besar dan beragam jenis, dari sawah dan kebun hingga perkebunan dan peternakan. Sektor pertanian memainkan peran kunci dalam ekonomi Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan ketahanan pangan. Namun, pertanian tradisional di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, termasuk perubahan iklim, keterbatasan lahan dan sumber daya, kurangnya akses teknologi, dan kerentanan terhadap hama dan penyakit. Oleh karena itu, pentingnya implementasi digital agriculture menjadi penting untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan produktivitas petani Indonesia. Tantangan dalam pertanian di Indonesia. Pertanian di Indonesia memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti perubahan iklim, keterbatasan lahan dan sumber daya, serta kurangnya akses ke teknologi. Selanjutnya, keterbatasan lahan dan potensi degradasi tanah memperburuk masalah pertanian karena menggunakan yang tidak berkelanjutan dan deforestasi. Kemudian kurangnya akses ke teknologi modern juga menghambat kemampuan petani dalam memaksimalkan hasil panen dan efisiensi pertanian. Solusi inovatif seperti digital agriculture dapat membantu petani dalam mengatasi tantangan ini dan meningkatkan pertanian di Indonesia. Manfaat digital agriculture. Yang pertama ada peningkatan produktivitas. Digital agriculture memungkinkan petani untuk memantau tanaman secara akurat dengan data dari sensor tanah, cuaca, dan tanaman. Data ini membantu petani mengambil keputusan yang tepat tentang waktu tanam, pemeliharaan, dan panen, sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dan menghindari kerugian. Kedua ada ketahanan pangan. Melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi, digital agriculture dapat berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Indonesia dapat menghasilkan lebih banyak hasil pertanian secara berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada impor makanan, dan menjaga pasokan pangan yang stabil untuk penduduknya. Yang ketiga ada efisiensi pengelolaan sumber daya. Penggunaan teknologi digital memungkinkan optimasi penggunaan sumber daya seperti air, pupuk, dan pestisida. Petani dapat mengelola sumber daya ini berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya, mengurangi pemborosan dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Efisiensi ini juga mengarah pada pengurangan biaya produksi. Yang keempat ada kemudahan manajemen pertanian. Aplikasi dan perangkat digital membantu petani memantau dan mengelola pertanian mereka dengan mudah, termasuk melacak perkembangan tanaman, mengatur jadwal penyiraman dan pemupukan, serta menerima peringatan tentang masalah yang mungkin timbul. Ini meningkatkan efisiensi dalam manajemen pertanian sehari-hari. Selanjutnya ada contoh teknologi digital dalam pertanian Indonesia. Yang pertama ada sensor pertanian, kedua aplikasi pertanian, ketiga pemetaan lahan dengan drone, keempat sistem informasi geografis, dan kelima Internet of Things. Implementasi digital agriculture di Indonesia. Implementasi digital agriculture di Indonesia ada 4 poin. Yang pertama yaitu pengembangan infrastruktur yang mencakup pembangunan jaringan telekomunikasi dan penyediaan akses internet yang lebih luas ke petani di seluruh negeri. Yang kedua ada sistem informasi pertanian. Sistem ini dapat membantu petani dalam membuat keputusan yang lebih baik dan menyediakan panduan praktis. Yang ketiga ada aplikasi dan perangkat lunak. Aplikasi ini mencakup yang membantu dalam perencanaan tanam, manajemen inventaris, pemantauan cuaca, dan manajemen usaha pertanian secara keseluruhan. Yang keempat ada pelatihan petani. Program pelatihan yang lebih luas untuk mengajarkan petani cara menggunakan teknologi digital dalam pertanian mereka. Contoh kasus implementasi digital agriculture di Indonesia dari berbagai website. Next. Peluang masa depan. Di masa depan ada berbagai peluang yang dapat membantu mengembangkan digital agriculture di Indonesia, yaitu agar dapat menganalisis data yang kompleks, memprediksi perkembangan tanaman dan berkomunikasi yang lebih cerdas pada petani. Dan kemudian dengan kecepatan yang lebih tinggi dan koneksi yang lebih baik, penggunaan teknologi digital dalam
akan semakin luas, sehingga dapat membantu petani dalam berbudidaya, kemudian meningkatkan kapasitas petani dengan melakukan pembelajaran yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan peningkatan ini, petani akan bisa mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian mereka. Next. Kesimpulannya, digital agriculture dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia, seperti perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan kurangnya akses terhadap teknologi modern. Digital agriculture memberikan manfaat signifikan seperti peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya. Langkah-langkah penting telah diambil untuk mengimplementasikan digital agriculture, termasuk pengembangan infrastruktur, aplikasi pertanian, dan pelatihan petani. Di masa depan, peluang besar untuk pengembangan teknologi canggih dan peningkatan kapasitas petani akan membantu mengarahkan pertanian digital di Indonesia ke tingkat yang lebih canggih, efisiensi, dan berkelanjutan. Terima kasih presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Coba